Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa. Smart Listeners, Maria Delsa menemani akhir pekan Anda dalam Smart Community. Dan spesial di edisi Ramadan kali ini, kita akan berbincang bersama dengan pembina dan juga ketua komunitas Hawari. Komunitas apakah itu? Di sini Maria sudah tergabung ya bersama dengan Ustadz Haji Arif Syarifuddin Amindar, LC, SH, dan juga MM. Kemudian ada juga Mas Falahul Mualim Yusuf, SSOS, selaku Ketua Komunitas Hawari. Selamat pagi Ustadz dan juga Mas Yusuf. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat puasanya pagi. lancar ya hari ini Ustadz dan juga Mas Yusuf. Wah, alhamdulillah lancar. Yes. Dengan Mbak Maria sendiri bagaimana? Lancar. Lancar juga sejauh ini dan semoga dikuatkan sampai nanti waktunya berbuka. Ustadz dan juga Mas Yusuf, ini adalah selaku pembina dan juga ketua dari komunitas Hawari. Sebenarnya ini komunitas apa sih? Mungkin dari Mas Yusuf dulu bisa menjelaskan. Iya, Mbak. Terima kasih Mbak Maria. Sobat pendengar ya dari Smart FM. Baik. Sobat pendengar Smart Radio Jakarta 95,9 ya. Betul. FM. Perkenalkan, nama saya Falahul Mualim Yusuf, biasa dipanggil Alim atau Yusuf. Mungkin saya di sini sebagai ketua dari komunitas Hawari ya. Sedikit tentang Hawari itu. Sebenarnya Hawari itu pertama kali diambil dari surat dalam Al-Quran, Mbak ya. Dan sobat pendengar, itu salah satunya adalah di surat As-Saff ayat 14. Salah satu surat dalam Al-Quran yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Siapakah para penolongku menuju kepada pertolongan Allah? Para pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Jadi kita mengambil inspirasi dari surat ini, Mbak ya. Di situ ada kata Hawariyun, yakni pengikut-pengikut setia. Jadi sebenarnya Hawari ini diambil dari inspirasi dari Quran yang bermakna agar ini adalah penolong-penolong agama Allah yang setia gitu, Mbak. Jadi ya intinya komunitas ini dari asal kata itu didirikan sebagai wadah pemuda untuk merajut ukhuwah Islamiyah dalam menyebarkan syiar-syiar Islam. Jadi seperti itu sih Mbak intinya pertama kali. Mungkin nanti pembina yang bisa ditambahkan. Yes, ditambahkan sedikit oleh Ustadz Arif, silakan, boleh. Baik, jadi memang ini satu komunitas tujuannya adalah untuk Islam sebenarnya gitu ya. Tapi kita buka sebenarnya untuk seluruhnya gitu. Kenapa kita ambil Hawari? Hawari ini kan di dalam ayat itu adalah pengikut setianya Nabi Isa gitu ya. Kalau di dalam agama lain pengikutnya Yesus gitu ya. Ini artinya kita walaupun pemuda Islam, tapi kita lebih berfokus kepada kemaslahatan untuk yang rahmatan lil alamin, untuk semua, termasuk bagaimana kita berperan untuk negara dan bangsa gitu, Kak Maria. Yes, oke. Berarti apakah juga karena melihat keresahan anak muda zaman sekarang ini pergaulannya begitu terlalu keluar dari jalurnya? Apakah ini juga menjadi sebuah tujuan dari komunitas Hawari untuk bisa mengajak, ayo dong anak muda kembali lagi kepada jalur tracknya yang benar? Apakah seperti itu, Ustadz? Ya, betul. Jadi memang kalau kita lihat fenomena anak muda sekarang, itu kita lihat
banyak menyimpang ya, apalagi dari pergaulan sekarang yang sangat bebas gitu. Nah, dengan adanya Hawari ini kita menjadi wadah bagi para pemuda itu agar mereka punya tempat nih sharing-sharing, sempat oh kita bagaimana sih biar kita menuju baik bersama-sama. Nah, jadi kita tempatkan di sini. Gitu. Oke. Betul. Ya, ya. Nah, kalau komunitas ini sendiri didirikannya kapan itu, Mas Yusuf? Komunitas ini didirikan pertama kali di tanggal 5 September 2001. Jadi sekitar baru 4 tahun lah berjalan ini ya. 2021 ya? 2021. Iya, nggak lama, Mbak. Hmm. Jadi mungkin sedikit nambahin aja sih apa yang disampaikan Ustadz tadi. Ya memang anak-anak muda kan pasti punya potensi ya, Mbak ya. Betul sekali. Punya potensi. Saya khawatir apa ya, mereka sudah banyak takutnya mengalami krisis kepercayaan gitu akhirnya. Padahal potensinya kalau digali itu banyak sekali gitu kan. Betul. Mereka yang ahli dalam bidang media misalkan, atau ahli dalam bidang apa namanya public speaking, ini kita juga mewadahi itu. Bahkan di dunia bisnis pun kami ada, di Hawari pun kami tampung itu untuk bergerak bersama-sama. Seperti itu sih, Mbak. Oh, oke. Jadi ini mengundang seluruh anak muda yang punya passion atau Iya, potensi-potensi lain sesuai dengan passionnya begitu untuk bisa bergabung bersama dengan komunitas Hawari ini. Tapi iya, apa pembelajaran apa yang mungkin dihadirkan dalam komunitas ini selain mungkin udah pasti agama begitu ya, agama Islam iya, hal sekali apa, Mas Yusuf? iya. Memang tadi pokok muaranya adalah agama ya, pembelajaran agama. Tetapi kita juga mewadahi bagi anak muda yang memang passionnya di dunia bisnis gitu. Oke. Kebetulan sebenarnya kita memiliki unit bisnis, Mbak. Saat ini itu ada namanya PT Hawari Muda Berkarya. Kita bergerak di bidang travel sih. Memang masih merintis, tetapi mungkin anak-anak muda dengan ide kreativitasnya dan juga apa namanya, jiwanya yang masih kuat gitu ya, fisik yang masih kuat itu bisa bekerja sama untuk membangun ini semua gitu. Kemudian selain bisnis, kita pun ada pelatihan-pelatihan desain ya, Canva, lain sebagainya, yang mereka secara apa passionnya ingin berlatih apa namanya desain grafis gitu ya. Makanya komunitas ini dijadikan wadah untuk ya udah kalau kamu memiliki potensi atau kemampuan dalam bidang desain, kemudian editing video bisa di kami atau di kita semuanya. Kita bebas, tidak mengenal latar belakang sebetulnya. Mereka dari kelompok apa, kemudian profesi apa, kita semuanya menampung sih Pak. Karena selain kita bersaudara kan, bersaudara secara agama, kita juga bersaudara secara bangsa dan negara lah, kira-kira seperti itu. Yes. Ini berarti sudah tergabung berapa anggota dalam komunitas ini? Secara keseluruhan, jadi kan kalau komunitas ini dipisah ya, ada perempuan laki-laki ya. Oke. Sejauh ini yang paling banyak dominan adalah di perempuannya, Mbak. Jadi memang banyak sekitar 60-an untuk perempuannya saja ya. Dan laki-laki bisa 40-an sih. Kemudian selebihnya mereka tuh ada yang tidak tergabung dalam grup, cuma ketika kita mengadakan acara mereka turut serta ikut bersama gitu. Jadi sama-sama untuk bergabung bersama, bekerja bersama. Bahkan beberapa event kita sering apa namanya mengadakan kegiatan, ada juga yang ikut turut serta bahkan sampai menyumbangkan materi gitu, segi materinya. Seperti itu sih. Yes, oke. Ustadz selaku pembina dari komunitas Hawari ini melihat tadi keresahan-keresahan bahwa anak muda saat ini di zaman yang semakin maju dan berkembang, teknologi digital juga, pergaulan juga semakin bebas. Apakah dengan membangun sebuah komunitas ini ada tingkat kesulitan nggak sih untuk mengajak anak-anak muda ini, ayo gabung? Kita ini nggak cuma syiar agama aja, tapi kita ini juga mengajak anak-anak muda ini lebih berkembang positif dan sebagainya. Silakan, Ustadz. Ya. Kesulitannya pasti ada ya. Ya, yang pertama adalah minat pemuda itu untuk belajar Islam terutama ya. Apalagi kalau belajarnya itu
monoton ya, kayak metode ceramah, metode yang satu arah, itu akan membosankan. Nah, itu masalah yang terbesar yang kita hadapi dalam menjalankan komunitas. Tapi kita punya solusi-solusi yang kita berikan kepada anak muda nih, gitu ya Kak Maria. Jadi di sini tuh bukan hanya akan belajar Islam, tapi kita akan belajar bisnis juga. Kita akan punya aktivitas outdoor, kita ada renang bareng, futsal, ada camping bareng gitu ya. Bahkan nih terdekat nanti setelah Lebaran nanti kita akan adakan yang namanya hijrah camp. Nah, jadi untuk pemuda-pemuda yang akan berhijrah gitu loh, tapi bingung nih mau cari temannya gimana ya biar dapat hijrah. Nah, kita akan adakan hijrah camp itu. Jadi setelah hijrah camp itu nanti selesai, mereka punya teman hijrah yang akan mengingatkan dalam kebaikan. Yes, ini menarik. Tadi Ustadz mengatakan bahwa banyak anak muda pemahamannya belajar agama Islam itu membosankan, boring, terlalu berat begitu. Tadi terus Ustadz mengatakan bahwa enggak kok, tenang aja. Di komunitas ini banyak kegiatan yang positif, kegiatan yang menyenangkan dan juga dekat dengan anak muda. Nanti kita akan bahas lebih detailnya, Small Listeners, kegiatannya apa saja dan bagaimana cara-cara Ustadz dan juga Mas Yusuf ini menyiarkan agama Islam ini dengan easy begitu ya. Tetaplah bersama kami dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart Community bersama dengan komunitas Hawari kembali lagi. Maria bersama dengan Ustadz Haji Arif Syarifuddin Amindar LCSH FM dan juga ketua dari komunitas Hawari Mas Falahul Mualim Yusuf. Kalau tadi kata Ustadz tuh anak-anak muda zaman sekarang tuh mikirnya belajar agama Islam itu kayak membosankan, boring. Tapi dibantah juga sama Ustadz bahwa di komunitas Hawari ini kegiatannya banyak kok yang pastinya tidak akan membosankan. Nah itu tadi untuk menegaskan sebuah kalimat bahwa saat ini anak-anak muda itu berpikiran bahwa belajar agama Islam itu sangat pakem, sangat sulit, sangat membosankan. Apakah memang seperti itu atau ada dalil lain nih Ustadz yang bisa, oh ternyata Islam itu lebih dekat kok ke anak muda? Silahkan Ustadz, jelaskan sedikit. Ya, baik. Jadi sebenarnya Islam itu dibangun dari anak muda. Ya, kalau kita lihat perjuangan Rasulullah SAW di masa awal-awalnya, itu ditemani oleh anak-anak muda sebenarnya.
Bahkan kalau kita lihat perjuangan-perjuangan Islam selanjutnya, bagaimana terjadinya futuhat atau kemenangan-kemenangan yang diraih oleh umat Islam, itu semuanya anak muda. Makanya di dalam Islam ada satu istilah eh, di bahasa Arabnya ya, gitu ya, eh, bahwasanya masa depan suatu umat ya, itu ada di anak muda. Ya, kalau misalkan anak mudanya itu baik, ya artinya ter apa namanya, tidak terkontaminasi dengan kebatilan, tidak terpengaruh dengan keburukan yang ada sekitarnya, maka kejayaan Islam itu pasti akan datang. Seperti itu. Ya, atau bahasa Arabnya inna fi yadi subban amrul umrah wa fi aqdamiha hayataha. Kurang lebih seperti itu. Ya, berarti memahami, belajar agama Islam secara easy di komunitas Harawai ini tidak begitu sulit begitu ya Ustadz ya? Karena Betul. tadi dijelaskan bahwa banyak kok kegiatannya, ada renang, ada kegiatan outdoornya juga. Berarti belajar sambil apa ya, healing-healing begitu ya? Nah, kalau Mas Betul. Islam sendiri sebagai anak muda nih, perwakilan anak muda Indonesia begitu kan, mungkin mempelajari agama Islam ini kan juga butuh proses. Kalau dulu Mas Yusuf sendiri untuk bisa mendalami itu gimana sih prosesnya? Terima kasih Mbak Maria. Ya, sebenarnya memang tantangan anak muda ini adalah apa ya, perkembangan zamannya. Seringkali mereka kalah gitu dengan tantangan zaman. Kalau dulu saya sih sering-sering nongkrong sih Mbak. Hmm. Jadi nongkrong, ternyata nongkrong itu ternyata memang asik ya. Kita menghabiskan waktu bahkan sampai larut malam. Tetapi ada hal yang apa ya, yang merasa hampa gitu. Perasaan yang diobrolin paling ya tentang seputar perempuan, games, gadget dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika lambat laun ternyata ada pengaruh-pengaruh baik nih dari teman-teman yang ikut nongkrong dan mereka menyampaikan Islam secara isi gitu. Sebenarnya seperti itu yang saya alami, Mbak. Jadi itu pengalaman ketika kita nongkrong, oh ternyata Islam tuh mudah loh dibicarakan secara santai, asik, dengan cara nongkrong bersama, mungkin duduk di kafe, diskusi bersama, membahas tentang Islam, dan juga sambil makan minum pun bisa gitu. Kira-kira seperti itu sih waktu saya pengalaman dulu. Ya, oke. Berarti ini sudah jelaskan bahwa mempelajari atau memahami agama Islam itu sangat mudah begitu. Nah, Iya. kegiatan-kegiatannya tadi apa saja Ustadz kalau bisa didetailkan lagi? Ya, jadi kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan ya, yang pertama adalah kajian rutin setiap malam Kamis itu online ya, jadi bisa diakses dimanapun dan kapanpun gitu. Kenapa kita ambil malam dan online? Karena kita menyasar anak-anak muda yang pada siang harinya itu bekerja gitu. Jadi kalau malam hari sambil bisa perjalanan pulang itu bisa sambil mengikuti kajian. Hmm. Atau kita juga ada namanya tadi kongko bareng diskusi santai tentang Islam. Jadi tidak harus selalu membicarakan ini dalilnya seperti ini, tidak. Tapi kita diskusi tentang Islam, tentang fikih, ibadah yang baik itu seperti ini. Hmm. Sholat ternyata kalau misalkan melakukan ini salah loh gitu. Artinya diskusi santai yang itu akan lebih mudah untuk anak muda itu menyerap. Kan anak muda sekarang itu apalagi kaum milenial ya, mereka kan tidak mau didikte gitu ya. Hmm. Maunya mengikuti yang mudah bagi mereka. Sambil diskusi, nah itu akan lebih mudah bagi mereka untuk mempelajari Islam. Kita ngobrol tapi ada nilai-nilai Islamnya. Nah, Hmm. itu kita lakukan. Ada juga kita selain itu kita ada camping, touring, bahkan ada pendakian juga Hmm. yang dimana semuanya ini kita bahas atau kita kemas dalam suasana Islami. Jadi bukan hanya camping yang kita bakar-bakar, mabok-mabokan gitu kan, bukan seperti itu. Nah ini kita camping, kita adakan sama api unggun, tapi ada renungan malam. Malamnya kita bangunkan untuk tahajud, merenung bahwasannya alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang patut kita syukuri dan kita masukkan nilai-nilai Islam. Sebenarnya camping dan juga
apa namanya, jalan-jalan itu bagian dari Islam gitu. Yes, oke. Kalau tadi ada juga kegiatan hijrah camp, itu ngapain aja, Ustadz? Ya, hijrah camp sama seperti itu. Jadi orang-orang anak muda kan sekarang lebih booming ya. Hmm. Saya itu pengen memperbaiki diri, tapi Hmm. nggak tahu nih temannya sama siapa aja gitu kan. Hmm. Atau kalau misalkan saya pilih teman atau kajian tertentu, saya takut salah nih. Ternyata ini adalah aliran yang sesat gitu. Makanya kita adakan hijrah camp. Di situ nanti kita akan kasih motivasi orang-orang yang sudah bukan berpengalaman ya, orang-orang yang sudah pernah hijrah. Jadi true story-nya dari mereka sebelumnya begajulan, kemudian menjadi orang yang soleh, itu seperti apa. Di samping nanti kita kasih hijrah itu pernah dilakukan oleh Rasulullah loh. Kalau Rasulullah itu hijrahnya tempat gitu, dan kita itu hijrahnya dari keburukan menuju kebaikan Nah, gitu. ini kalimat hijrah ini kan kadang orang juga mikirnya berat banget gitu ya, meninggalkan hal-hal duniawi kemudian berbelok ke hal-hal yang mungkin tidak bisa lagi kita lakukan begitu ketika kita Tuh. sedang hijrah. Nah, kalau dari pengalaman Mas Yusuf sendiri, mungkin dijelaskan sedikit definisi hijrah ini seperti apa dan bagaimana untuk bisa melakukannya tidak dengan tadi berat hati. Iya, kalau menurut saya hijrah itu kan berpindah ya. Hmm. Dari apalagi kalau secara umum yang kita pahami bahwa melakukan atau berpindah tempat dari yang dulunya berada pada tempat yang buruk menuju ke tempat yang baik. Hmm. Nah, saya kira banyak orang yang mengalami proses ini ya, Mbak ya. Proses ini hampir anak-anak muda kita ya. Bahkan yang paling fenomenal di layar kaca mungkin ya sudah masuk gitu kan. Mungkin dibawa oleh Habib Hussein Jafar Hadar ya. Itu fenomena hijrah dibawa oleh dia dengan login. Kalau di kita yang paling penting utamanya adalah Mbak, menurut saya gini. Banyak orang yang atau para dai atau ulama yang takut untuk atau tidak mau merangkul orang-orang yang dulunya mengalami sesuatu hal perjalanan hidupnya buruk gitu. Nah, mungkin di Hawari alhamdulillah kita merangkul mereka gitu. Kita mewadahi mereka dengan cara, kalau dalam bahasa Islamnya meriayah ya, ngajak ngopi bersama, dulunya seperti apa, dan ternyata dikenalkan oleh Islam. Islam ini loh menerima taubat, pintu taubat. Kemudian Islam itu adalah ajaran yang rahmah. Segala kesalahan yang lalu, kalau kita mengakui kesalahannya dan tidak mau melakukannya, insya Allah kedepannya akan bisa lebih baik. Ini yang kita coba lakukan pendekatan itu sih. Pernah kita lakukan di sewaktu ketika berdakwah melalui hal itu gitu, Mbak. Jadi saya kira yang paling penting adalah hijrah bagi kami adalah berpindahnya sesuatu hal yang buruk menjadi sesuatu hal yang baik. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau dari Ustadz sendiri sedikit ditambahkan. Jadi benar ya, hijrah itu penting. Tapi terkadang tantangan di dalam kehidupan itu lebih berat. Orang-orang yang hijrah kan dia akan lebih semangat untuk share-share kebaikan ya. Kata-kata statusnya itu sudah tentang Islami. Nah ini tantangannya kadang orang-orang di sekitarnya malah justru mencemooh. Belum apa-apa gitu ya, udah soalim ya, itu kan seperti itu ya. Padahal orang yang share kebaikan, kata-kata baik, motivasi baik tentang Islam bukan berarti dia sudah baik dalam kehidupannya, tapi dia ada niat untuk memotivasi diri sendiri untuk melakukan kebaikan yang dia tulis, gitu Kak. Ya. Jadi itulah sebenarnya bentuk simpelnya. Dan hijrah itu bukan berarti harus meninggalkan seluruhnya langsung gitu ya. Saya mau hijrah, meninggalkan semuanya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, tidak. Ya hijrah itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau misalkan dari yang apa namanya tidak berkerudung, dia ingin belajar berkerudung, tapi sesekali nanti dilepas gitu karena ada situasi, ya itu
semampunya dia. Masih kalau mampunya masih seperti itu ya kita tidak akan nggak boleh lu ya gitu. Nggak boleh. Jadi akan kita wadahi, kita akan semangati terus sampai dia bisa istiqomah menjalankan kebaikan gitu. Ya, tidak ada judgement di sini karena Islam itu indah, begitu ya Ustadz dan juga Mas. Betul. Iya, Oke, nanti betul. akan kita sambung lagi di sesi berikutnya. Smart Listeners, tetaplah bersama kami dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart FM Business and Inspiration, Maria Delsa masih menemani Anda, dan dari Jakarta kami menyapa Anda di 10 kota jaringan Smart FM Network. Selamat pagi, semoga semangat ya puasa Anda di hari ini. Kita masih dalam Smart Community bersama dengan komunitas Hawari, dan tadi sudah ngobrol banyak sekali ya mengenai komunitas ini yang ternyata belajar mengenai agama Islam itu nggak susah, nggak membosankan, tapi Islam itu indah, saudara. Seperti tadi dikatakan oleh Ustadz bahwa untuk belajar hijrah tidak ada paksaan, apapun sesuai dengan kemampuan Anda saja, karena tadi belajar agama Islam itu adalah indah. Nah, di bulan Ramadan ini, Ustadz dan juga Mas Yusuf, sebenarnya tantangan dalam mengelola komunitas ini apa saja? Apakah lebih tertantang atau karena kan tadi dikatakan bahwa ini juga berdiri tahun 2021 yang mana itu adalah tahun-tahun COVID ya? Kan lebih Iya. susah lagi itu. Nah, bagaimana up and down membangun komunitas ini kalau dari Mas Yusuf sendiri? Iya, Mbak. Memang setiap komunitas punya tantangan masing-masing ya. Kalau tadi sudah sempat disinggung waktu Hawari berdiri itu pas COVID, memang benar. Pada saat itu sih kita memikirkannya adalah bahkan ya seluruh manusia ya yang hidup saat itu memikirkannya dia harus tetap bergerak, berjuang, dan tetap produktif sih. Maksudnya mungkin itu juga salah satu waktu itu kita bergerak ya. Kita tetap ingin terus berusaha bergerak selain mencukupi kehidupan masing-masing kala itu kan COVID. Dan juga wadah Hawari kan didirikan supaya kita lebih produktif gitu anak-anak mudanya. Intinya pasti ada sih pasang surutnya, naik turunnya. Kalau dikaitkan dengan Ramadan ini,
yang alhamdulillah bukan dalam suasana COVID ya Mbak ya. Hmm. Kita sih alhamdulillah insya Allah rencananya di event Ramadan ini akan mengadakan banyak kegiatan sih Mbak. Termasuk kita ada sinergi antar komunitas di wilayah Kota Tangerang. Itu terkait kegiatan Ramadan yang akan kita adakan gitu. Salah satunya mungkin kegiatannya adalah Hawari Ramadan Fair gitu. Oh, keren Iya, sekali. kita bekerja sama dengan salah satu masjid yang nantinya isinya mungkin ada bazar, Hmm. kemudian bazar fashion pakaian muslim, kemudian UMKM yang yang tinggal di sekitaran situ boleh juga berjoin bersama, kemudian musik Islami. Hmm. Ya, kita mau interaktif dengan masyarakat, kita mau melakukan wadah-wadah kreativitas yang itu dipelopori oleh anak-anak muda gitu. Hmm. Khususnya di wilayah Tangerang sih Mbak, kira-kira seperti itu. Yes, oke. Kalau dari Ustadz sendiri apa ini tantangannya di bulan Ramadan tahun ini? Ya, tantangan Ramadan paling umum biasanya ya karena sudah berpuasa, lemas gitu ya. Jadi kegiatannya itu perlu yang lebih fresh gitu. Artinya tidak terlalu berat tapi menyenangkan. Makanya tadi kenapa kita ambil kegiatan namanya Hawari Ramadan Fair. Ini selain ada bazar, bazar itu kan nanti bikin semangat gitu ya. Dan itu kita adakan bazar itu dari ba'da asar, setelah asar sampai dengan menjelang maghrib. Di samping itu akan ada kegiatan-kegiatan yang lainnya, bedah buku, di situ dialog tentang keislaman, seperti yang tadi disampaikan juga nanti akan ada penampilan musik akustik dari anak-anak muda. Kan seneng ya, jadi orang-orang yang punya anak muda yang punya hobi musik itu tetap tersalurkan gitu. Jadi Iya. bukan berarti tadi hijrah itu mudah. Hmm. Kita masih bisa bermusik dengan sambil berdakwah, dagang sambil berdakwah, gitu. Diskusi yang Islami, Oh, gitu kabarnya. berarti semua kegiatan ini bisa kita lakukan untuk mensyiarkan agama Islam, begitu ya Ustadz ya? Betul, karena Islam itu sumul. Sumul itu artinya sudah melengkapi seluruh kehidupan. Islam itu SOP kehidupan kita. Jadi segala sesuatu yang kita jalankan itu adalah harus berdasarkan Islam. Hmm. Yes, oke. Kalau tadi dikatakan ada Hawari Ramadan Fair. Ini acaranya kapan saja? Dari hari apa sampai hari apa? Ustadz dan juga Mas Yusuf. Ya, Ramadan Fair ini kita adakan sepanjang Ramadan. Jadi Oke. setiap sore. Nah, Hmm. nanti kalau misalkan dari tim Smart FM ingin berkunjung ke kami, boleh nanti kita bisa liputan nih. Apa saja yang kita hadirkan di dalam Hawari Ramadan Fair ini. Yang pasti kegiatannya akan menarik, terutama untuk anak muda. Yes. Iya. Kalau dari Mas Yusuf, mau ditambahkan? Ya, cukup. Kira-kira seperti itu sih. Paling tidak ya tetap semangat lah di tahun ini anak-anak muda terus berkarya ya. Apalagi nanti Mbak di Ramadan Fair ini sebetulnya kita juga melakukan kolaborasi dengan bukan seluruh ya, hampir sebagian komunitas-komunitas yang ada di wilayah Tangerang, baik komunitas Islami maupun komunitas umum gitu. Bahkan salah satunya komunitas biola Tangerang pun ikut turut serta gitu untuk meramaikan Ramadan ini. Jadi kita nggak hanya menyasar harus Islami gitu, komunitas Islami. Jadi kita semuanya berkumpul satu padu, sama-sama bisa melakukan karya-karya, bisa bergerak bersama untuk memeriahkan kegiatan Ramadan di tahun ini sih, kira-kira begitu. Oke, berarti kehadiran komunitas Hawari ini juga sebenarnya untuk mendamaikan segala entitas begitu ya, nggak cuman saja mensiarkan agama Islam secara indah, tapi juga mendamaikan karena tadi disampaikan bahwa komunitas-komunitas di luar entitas agama Islam pun boleh bergabung, begitu Mas Yusuf? Iya, boleh. Sebetulnya ini udah kemarin sempat dilakukan kerjasama bersama. Kita mengadakan kajian bersama dan juga bersih-bersih masjid. Itu seluruh komunitas wilayah Tangerang sudah kerjasama itu. Dan nantinya kerjasama ini akan terus dilakukan sih Mbak. Untuk memperkuat solidaritas, persahabatan, ukhuwah
yang tadi tidak hanya titik tekannya bukan hanya komunitas Islam, tapi siapapun bisa boleh bergabung, kira-kira begitu. Yes, oke. Ini rasanya Small Sebelumnya boleh nambahkan, maaf ya Kak. Silahkan, Ustaz. Sebelumnya kita pernah ada aksi juga gitu ya, aksi galang Ya. dana untuk Palestina. Dan itu yang mengikuti, yang sinergi dengan Hawari itu bukan hanya tadi komunitas-komunitas Islam, ada komunitas namanya komunitas supporter bola Tangerang gitu. Itu juga ikut di kita tuh. Dan supporter-supporter yang lain, misalkan komunitas dari para ojol itu juga pernah gabung dengan kita. Jadi siapapun yang ingin bersama-sama kita menebar kebaikan, itu akan kita tampung di komunitas Hawari ini. Ya. Yes, oke, luar biasa. Pasti smart listeners yang sedang mendengarkan di 10 kota jaringan Smart FM penasaran bagaimana nih bisa bergabung dengan komunitas Harawi ini. Nanti kita akan sambung di sesi berikutnya, smart listeners. So, tetaplah bersama kami dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart Community bersama dengan komunitas Hawari, ada Ustadz Haji Arif Syarifuddin Amindar dan juga Mas Falahul Mu'alim Yusuf atau Mas Yusuf. Masih bersama dengan Anda Smart Listeners dan kita masuk di sesi terakhir ini ya. Tadi sudah dijelaskan banyak sekali mengenai komunitas ini dan juga tujuan syiarnya mengajarkan agama Islam ini dan juga terbuka untuk Anda Smart Listeners di luar entitas agama Islam ini untuk bisa bergabung dan juga berkolaborasi. Karena sekali lagi yang ditekankan oleh Ustadz adalah Islam itu indah dan belajar mengenai agama Islam ini sangat-sangatlah mudah dan juga sangat baik begitu ya Ustadz dan juga Mas Yusuf. Nah mungkin small listeners yang sedang mendengarkan saat ini ingin bergabung dengan komunitas ini, caranya gimana Mas Yusuf? Baik, untuk teman-teman atau siapapun yang ingin join bersama, berkarya bersama, melakukan aktivitas kebaikan bersama, kita tidak memandang apapun profesinya, usia berapa, ya, siapapun ya atau jenjang pendidikannya, kita nggak melihat itu ya. Siapapun bisa berkarya. Potensi anak-anak muda di Indonesia itu luar biasa, Mbak ya. Kita harus gali terus. Tugas kita adalah mewadahi. Kita harus bekerja bersama, saling bahu membahu, karena pemuda khawatirnya adalah
takutnya dikhawatirkan kalau dia tidak bergerak sehingga itu timbul krisis kepercayaan ya, sehingga mereka hanya tidak bisa melakukan hal-hal kreatif atau hal-hal yang keilmuan yang ingin dia lakukan gitu. Jadi teman-teman kalau yang ingin bergabung boleh bisa kunjungi di media sosial kami ya. Bisa DM langsung di Instagram kami atau Telegram, ataupun bisa hadir juga di kajian-kajian kami. Intinya kita terbuka sampai kapanpun sih intinya. Gitu sih Mbak. Berarti ini tambahan ya. Silahkan Ustadz. Media sosial kami itu semuanya Hawari Official. Ya, itu ada Instagram, kemudian YouTube juga, ada channel Telegram juga. Ya, jadi semuanya sama, Hawari Official. Hawarinya itu di akhirnya RIY. Kemudian official sama gitu ya. Hawari Official. Boleh silakan di follow, kemudian subscribe saja, nanti kita akan dapat kegiatan-kegiatan Hawari itu apa saja. Dan yang setiap harinya kita akan informasikan kata-kata hikmah yang akan membuat kita termotivasi dalam menjalani hari-hari kita. Yeah. Nggak apa-apa, belajarnya pelan-pelan dulu ya Betul. Ustadz dan juga Mas Yusuf. Nggak usah takut nanti dijulitin tetangga atau teman-teman baca statusnya. Karena kalau ingin berubah memang berprosesnya pelan-pelan. Karena kita tahu tadi bahwa Islam itu indah. Mungkin sedikit closing statement dari masing-masing Mas Yusuf dan juga Ustadz mengenai komunitas ini dan juga mengajak anak-anak muda untuk ayo kita belajar lebih mengenal Islam lebih dekat lagi. Silahkan Mas Yusuf dulu. Baik, terima kasih Mbak Maria. Teman-teman, intinya pesan saya terus berkarya ya. Jangan pernah takut untuk melangkah. Jangan pernah ragu, karena setiap dari kita, pemuda-pemuda Indonesia adalah pemuda-pemuda yang cerdas, yang kuat, yang memiliki potensi. Kita harus bisa mengenali passion kita masing-masing, digali. Teman-teman, sudah banyak komunitas, siapapun boleh bergabung, tapi kalau mau di komunitas Hawari, kita sangat menerima sekali. Intinya jangan pernah takut untuk melangkah, yakin dengan kemampuan yang kita punya dalam diri masing-masing, tetap semangat teman-teman. Kira-kira itu Mbak. Mungkin bisa ditambahin Ustaz. Silakan Ustaz. Oke. Dari saya, lakukan kebaikan sesegera mungkin. Ya, mulailah kebaikan dari kita sendiri agar orang lain itu melihat bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin, dan kejayaan Islam tidak akan datang kalau tidak dimulai dari pemudanya itu sendiri. Yes, betul sekali. Terima kasih insightful-nya di pagi hari ini. Semoga ini juga bermanfaat untuk Anda semua listeners yang mendengarkan di 10 kota jaringan Smart FM Network, begitu ya. Mari kita menjadi pemuda-pemuda pembawa perubahan itu dengan mengenal agama Islam lebih dekat, karena tadi Islam itu indah. Tidak memaksa. Untuk Anda yang ingin belajar agama Islam, boleh langsung DM ke Instagramnya Hawari Official. @Hawari Official. Yes, oke. Kalau untuk bisa berkontak dengan Ustadz juga bolehkah? Ada Instagram pribadi? Ya, boleh. Di Instagram saya di Arif Amindar. Arif ya penulisannya. Oke. Arif Amindar. Yes, Arif Amindar itu untuk bisa kalau mungkin mau curhat-curhat bersama dengan Ustadz. Kalau Mas Yusuf, adakah Instagramnya? Ada, itu sesuai dengan nama saya Falahul Mualim Yusuf. Sama di Instagram pun sama Falahul Mualim Yusuf. Itu disambung semua. Insya Allah ketemu. Oke, baik. Terima kasih Mas Yusuf dan juga Ustadz Arif dari komunitas Hawari. Semoga apa yang kami hadirkan di pagi hari ini untuk Anda bisa bermanfaat ya, semua listeners, apalagi Anda pemuda-pemuda pembawa perubahan untuk Indonesia. So, saya Maria Delsa, juga Ustadz Arif dan juga Mas Yusuf pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.